kembali lagi di Sobat Sebaiknya Anda Tahu. Dan hari ini masih bersama kita berdua dalam acara Sobat Itu Tadi. Betul. Bersama saya Tita Briliana, Mary Anggia. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang bikin orang keringetan, Pedesan gitu. gitu. Apa sih? Yuk. Okay. Jadi Cin, enaknya gimana ya kita ngomongnya? Oke, langsung aja lah. Hari ini kita bahas tentang cabe-cabean. Bukan. Satu aja. Karena kalau cabe-cabean berarti kalian membahas tentang aku. Enggak ya? Kita akan bahas masakan pedas khas di Indonesia. benar. Ngomongin soal pedas nih, pasti identik dengan cabai. Betul. Dan for your information guys, ya kan sobat-sobatku yang tercinta yang budiman, cabai itu ternyata butuh perjalanan panjang buat sampai di Indonesia. Betul sekali. Gitu. Tapi emang nggak banyak yang tahu. Jadi memang kalau nggak salah ini dari Eropa ya? Iya, kalau nggak betul, salah. betul. Jadi Eropa, kemudian terus masuk sampai di Indonesia dan ternyata cocok dengan lidahnya orang Indonesia Betul juga. orang Indonesia nih ya, kalau nggak makan pedas tuh kayak ada yang kurang. Kayak gitu ada yang loh. kurang. Aku aja sebagai pecinta berat nih, berat banget. Pecinta Berat beratnya pedas, kalau nggak makan pedas rasanya kurang, serius deh. Oke. Yang aku tahu juga nih, kira-kira itu ditemukan sejak 9.000 tahun yang lalu dan itu tadi dianggap dari Meksiko atau Peru, terus dari Eropa itu nyebar ke Indonesia, tapi kembali lagi ke Eropa. Betul. Nah, cabai itu Jadi cabai yang berukuran kecil ini dipercaya kepedasannya itu lebih daripada cabai yang berukuran lebih besar. Yes, Nah, bener. cabai rawit tuh kan mantap. Terus ada ukurannya sendiri untuk menentukan rasa pedas itu, yaitu Scoville Heat Unit atau SHU. Betul. Jadi di dunia perdagangan internasional, ukuran minimal kepedasan cabai adalah 480.000 SHU. Ini pedas banget ya. Dan di bawah ukuran tersebut, cabai digolongkan dengan cita rasa yang manis dan kurang pedas gitu ya. Pokoknya orang Indonesia tuh kalau misalnya belum makan cabai atau sambelan itu tuh kayak rasanya tuh kurang lengkap gitu iya, kan. betul. Makanya hampir semua daerah tuh pasti punya makanan yang ada rasa pedesnya. Betul. Gitu deh. Dan rasa pedes itu sangat melekat di kalangan milenial juga. Betul banget. Oke. Well, kita sekarang bakal kasih tahu ke kalian beberapa masakan khas Indonesia, baik yang tradisional, yang melegenda gitu, yang pedes. Betul. Oke, dan disukai oleh generasi milenial. Betul sekali. Langsung aja yang pertama ada rujak cingur. Ini dari Jawa Timur. Betul sekali. Seperti namanya rujak cingur, pasti bahan utamanya adalah cingur. Kamu tahu cingur itu apa? Cingur itu adalah Cingur itu adalah hidung sapi. Oh, bukan mulut ya? Iya, hidung sapi. Jadi rujak cingur ini dibuat dari potongan-potongan hidung sapi yang kemudian dicampur dengan ada lontong, ada tahu, terus ada kangkung, toge, bengkoang, dan kemudian disiram dengan bumbu rujak. Iya, ada mangga mudanya gitu-gitu Betul lah ya. banget. Nah, itu yang bikin makin pedes itu ya. Ada kecut-kecutnya, pedesnya, manisnya. Nah, buat yang kurang menyukai pedas nih, ini bisa kalau misalkan kita pesan rujak cingur nih, kita bisa request mau cabenya berapa biji gitu. Kalau misalkan kurang pedas 1-2 cukup lah. Tapi kalau penyuka pedas nih 10-20 biji boleh, sanggup lah. Ya itu tadi, kalau hidupnya udah pedes kayak aku, kayaknya satu aja udah cukup, kalau nggak bekas orang aja udah cukup. Waduh. Tapi walaupun itu dari hidung sapi, tapi menurut orang-orang ini enak banget sih. Iya, Nggak yang terus
kayak gimana tapi ini tetap enak. harus dicoba. Betul. Oke, selanjutnya dari Jawa Timur kita ke Bali. Ada ayam betutu. Ini kalau tadi ada rujak cingur, sekarang di Bali ada ayam betutu. Ini khas dari Bali, masakan tradisional yang sangat nikmat tentu aja ya kan. Terus jelas namanya juga ayam, jadi dari ayam juga. Kuliner ini merupakan hidangan khas dari daerah Gilimanuk, Bali. Jadi bumbu betutu itu cabai merah, bawang merah, terus bawang putih, ketumbar, kunyit, jahe, lengkuas, semuanya masuk ya, rempah-rempah masuk. Iya, rempah-rempah. Selain ayam bisa juga pakai bebek betutu. Betul. Iya. Terus ayam betutu ini disajikan dengan sambal matah yang dibuat itu tadi. Kalau enggak, ya apapun itulah caranya gimana. Iya betul. Udah pedas ya kan, udah pedas nih si ayam betutu ini udah pedas, terus kasih sambal mata yang seger, pedas, mantep banget tuh. Bener. Tapi biar kita nggak kepedesan, kita mendingan nonton video satu ini sambil kita istirahat dulu ya. Sobat jangan kemana-mana. Oke, balik lagi. Tadi kita udah membahas beberapa makanan khas Indonesia yang terkenal dengan pedes-pedesnya. Selanjutnya ini kita mau bahas makanan khas yang terkenal di Jogja. Oke, masih ya kategori yang sama, masih pedes-pedes dari Indonesia, pedes. Dan ini aku boleh bilang ya, langsung kasih tahu ya. Boleh, kalau bukanya ini biasanya malam-malam. Betul sekali. Yes. Bukan apalagi malam, kalau bukan Oseng mercon. Betul sekali. Ini ditemuinnya cuma di Jogja ya? Sebenarnya enggak sih, di kota-kota lain juga ada ya, cuman juga, lebih terkenalnya kalau ini tuh asalnya dari Yogyakarta gitu. Nah dari namanya aja udah dibayangkan ya, udah bisa dibayangin nih. Kalau ini tuh bakal pedes. Kenapa sih kok mercon gitu? Apakah nah itu dia. Karena kepedasan? Kenapa disebut mercon? Karena saat anda semua nih menyantap oseng-oseng ini, lidah kalian akan terasa seperti meledak-meledak gitu, kayak ada sensasi pedasnya gitu ya kan. Jadi pedas di lidah, di perut, di kantong pedas nggak? Nggak terlalu sih, nggak terlalu. Ini masih tergolong ya lumayan Apakah murah makanan lah. ini bisa disiramkan ke mantan? Waduh, jangan dong. Jangan. Yang jelas ini enak banget kalau misalnya makan nasinya panas. pakai Nasi panas yes. gitu. Apalagi malam-malam sambil nikmatin suasana Jogja. Nah, yang menarik juga, makanan ini tuh awalnya tercipta dari sisa daging sapi. Bayangin, sisa daging sapi yang memang waktu itu udah nggak dipakai lagi, nggak dimakan, buat masak, nggak dimakan. Tapi ternyata ya emang namanya orang Indonesia, tangannya tuh ajaib, bisa jadi masakan yang melegenda. Oseng-oseng mercon ini tuh bener-bener diburu baik dari kalangan biasa sampai yang luar biasa. Betul sekali. Nah, ada referensi tempat. Kalau kamu biasanya di mana? Kalau aku nih, jadi ada satu jalan, itu sepanjang jalan itu banyak banget warung-warung kaki lima gitu ya, yang bukanya malam. Itu tuh warung oseng-oseng mercon tuh banyak banget. Nah, itu ada di Jalan KHA Ahmad Dahlan. Bener, aku itu, juga di situ sih. Kalau sobat-sobat nggak tahu, itu ada di sekitar baratnya Malioboro. Nah, dan di situ kan aku dulu sekolahnya di sana tuh, di deket situ. Kayaknya aku tahu nih. Iya, tahu dong di situ. Jadi kalau siang itu mereka produksi gitu loh, siap-siap karena memang porsinya kan banyak banget. Jadi mereka itu langsung nyiapin banyak. Jadi siang itu ibu-ibu semuanya pada masak. Nah baru nanti disajiin waktu malam. Betul banget. Gitu. Nah referensi aku nih buat yang di Jalan KHA Ahmad Dahlan ini ada satu warung oseng-oseng mercon yang udah terkenal dan
orang kenal itu sebagai oseng-oseng pelopor oseng-oseng mercon. Itu namanya oseng-oseng mercon Bu Narti. Bu Narti, benar. Itu benar, bisa benar. dibilang yang oseng-oseng mercon paling besar di daerah itu ya. Yang lainnya masih di bawah-bawah itu, tapi itu enak banget, endes. Endolita Bamba. Betul. By the way, ini kan dari tadi kita ngomongin masakan ya. Aus ya nggak sih? Aus ya. Pedes-pedes gitu. Pedes-pedes ya. gimana gitu, mendingan Ini kayak enak. enak ya. Langsung aja. Mau kopi. Ini dari kopi apa sih? Ini ya, jadi ini dari Well Kopi Susu kalau Well kamu Kopi Susu tahu ya. Dia ada banyak macamnya, ada kopi susu, ada coklat, terus juga ada Thai tea, tapi yang paling recommended nih kopi susunya dan kalian bisa atur manisnya sendiri. Ini ya? Ini bukan sih? Betul nih Keren ya. banget ya. Jadi gulanya tuh terpisah ya, dia gulanya terpisah. Terus bisa diatur deh kalian mau manisnya seberapa, langsung aja dituangin begitu. Oke. Dan yang jelas nih aku tertarik sama yang ini sih. Kita bisa bukain. Oh iya, yuk mari. Aku mau Kita coba. Bukain dong. Kita harus Hati-hati kuku Anda, Mas ini nggak bisa. Hey, Anda nggak usah. Jangan gabut Anda, bukain Anda, bukain ya. Iya, in frame Anda. Harus bisa. Mana sih tadi kalau latihan? Gimana sih? Gimana? Mantap. Aku boleh ya? Tengah boleh. Duluan. Ini aku tuangin ya. Aku angkat biar kalian tahu gimana sih nuanginnya. Cucu. Tuh pelan. Gini ya. Mantap. Ya, Barbar tebak sekalian deh. kemana-mana. It's okay. Nggak apa-apa. Kamu mau pakai gula nggak? Mau dong. Boleh. Nih. Kalau aku sih pecinta nggak pakai gula ya. Tapi yang jelas karena ini lagi musim pandemi ya kan, lagi di pandemi kayak gini kan kita nggak boleh nongkrong yang lama-lama dulu. Makanya betul. dia punya ukuran 1 liter gini. Jadi Betul. biar kita langsung nyetok banyak Betul gitu banget. kan. Jadi bisa minum di rumah sama keluarga sama teman, nggak perlu keluar. Tinggal pesan, nama IG-nya ada di bawah sini. Ih, gulanya bisa diatur sendiri cuy. Betul banget. Minum yuk. Yuk langsung yuk. Gimana sih? Udah gitu aja lah udah. Mantap. Langsung ya. Enak banget. Aku langsung ngebayangin sih makan gudeg mercon, oseng-oseng mercon, sama ini kopi Well Kopi. Pedas terus dikasih dingin-dingin. Kalau aku sih lebih manjur, pedasnya hilang kalau minum es ya. Yes. Jangan lupa langsung beli 1 liternya. Ya. Serius enak. Karena kalau 1 liter nanti kalian nggak kesusahan buat nambah-nambah lagi. Soalnya ini nagih coy. Langsung ini nyetok aja. Nagih banget. Oke. Karena Aduh, nagih ya Bu. Nagih, betul. sekali lagi IG-nya apa tadi? Well_kopi susu. Atau kalian bisa cari di sini, di bawah ini. Boleh ditulis. @well_kopi susu. Oke. Ausku udah hilang, pedesku juga hilang, jadi kita harus nambah lagi pedes ya. Kalau sekarang kita ke ayam rica-rica, ini pasti semua orang tahu ya ayam rica-rica ini dari daerah Manado. Dikenal dengan cita rasa kulinernya yang sangat pedas, sekaligus gurih dan segar. Salah satunya adalah rica-rica, tapi ada juga yang bebek ya. Oh iya, pitik bebek. ya. Ini sebenarnya rica-rica ini bisa apa aja sih, mau pakai ayam, bebek, kambing, sapi, apapun itu bisa. Begitu. Jadi ini termasuk gampang lah diolahnya ya, betul sekali. Kemudian ini makanan jajanan sejuta umat, betul. ya kan, milenial banget. Apa Cin? Ini makanan khas Bandung, ya nggak sih? Betul kan? Adalah seblak. Seblak ini termasuk makanan pedas yang disukai oleh generasi milenial. Jujur sih, aku juga kalau udah sekali makan seblak tuh kayak nagih. Gak bisa berhenti ya? Iya, saya rasa rempah-rempahnya kerasa gitu. Memiliki rasa yang gurih dan enak dan juga pastinya pedas. Seblak ini makanan yang terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran dan telur. Ada juga yang mengkombinasikannya dengan pakai kepiting atau pakai udang atau pakai mie kuning itu juga bisa. Jadi hitungannya seblak ini bisa jadi jajanan juga ya. Betul. Oke, selanjutnya kita punya balado. Pasti kalian kalau taunya balado itu adalah rasa ya. Rasa, iya betul. Karena sering dijadiin rasa-rasa gitu kan. Tapi sebenarnya ini adalah merupakan teknik memasak khas Indonesia yang berasal dari Minangkabau. Teknik ini merupakan teknik menumis cabai merah giling dengan berbagai rempah seperti bawang merah, bawang putih, dan jeruk nipis. Gitu. Oke, terus nih ya, ini teknik masak
balado. Ini bisa dikreasikan dengan berbagai olahan, mulai dari kentang balado, udang balado, terus ikan balado. Jadi sekali lagi ini adalah teknik memasak. Oh iya, teknik balado ini teknik. Tapi semuanya jadi enak banget gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang pedes nih ya, kalau kita kan tinggal di negara yang besar banget, banyak sekali ragam budaya, suku. Standar pedesnya itu kan pasti juga beda-beda. Ya, betul. Kalau kamu tahu apa nih? Aku sih jelas ya dari Jogja itu pasti walaupun pedas tapi pasti ada manis-manisnya. Bener sih, pasti ada manis-manisnya. Terus Medan itu pedesnya benar-benar pedes sampai bisa mules gitu, bisa mules panas gitu. Tapi tetap ada rasa asin karena emang identik dengan pedas dan asin gitu. Jadi emang kayak ini nih, misalnya masakan Padang. Aku yang sering dengar nih ya. Oh, iya bener, masakan Padang kan ada pedesnya juga tuh. Masakan Padang yang asli di Padang sama yang di Jogja tuh udah beda. Karena memang disesuaiin. Sesuai sama lidahnya masyarakat gitu. Tapi yang jelas emang bangga banget sih jadi orang Indonesia. Ternyata rasa pedes kita itu banyak rasa. Pedesnya tuh beda-beda. Pedesnya berfaedah. Oh iya. Jangan jadi mulut yang pedes ya. Tapi masakan aja, mulutnya jangan. Oke. Udah deh kayaknya. Kalau misalnya kita kebanyakan ngasih referensi tapi kita nggak makan-makan, lapar juga ya. Mendingan kita sekarang closing terus kita tentuin. Di sini kita masak apa? Masak apa ya? Kayaknya balado enak sih. Balado aja ya? Gampang ya. Udah deh. Buat sobat-sobat nih, kalau semisal punya referensi lain masakan pedas yang belum kita sebutin nih, boleh banget langsung komen di kolom komentar supaya sobat-sobat lainnya bisa baca. Oke, terutama kalau misalnya kalian punya masakan Nusantara lagi yang pedas bisa langsung ditulis di kolom komentar. Well, aku Tita Briliana. Aku Mary Anggia, pamit undur diri. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan tayangan-tayangan kita. Bener, pokoknya jangan bosan-bosan buat saksikan Sebat Sebaiknya Anda Tahu. See you, bye-bye. Bye.